Semangat pejuang asam lambung. Asam lambung GERD NCTV psikosomatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini saya doakan teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit lagi, dan jauh bertambah semangat lagi. Jangan menyerah kawan, insya Allah kalian semuanya akan pasti sembuh. Pasti itu saya doakan, amin. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube Kang Sunadi teman-teman. Baik teman-teman, masih mengupas seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Bagaimana cara untuk menghadapi gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder ini teman-teman. Nah, untuk kali ini saya itu selalu membawa teman-teman karena untuk bereksperimen bagaimana cara untuk mengalahkan mental gadungan, mental kalengan, mental bocing. Itu wajib kalian lawan karena sesungguhnya kalian itu sehat. Dan untuk penderita, khususnya untuk penderita asam lambung GERD anxiety psychosomatic itu tidak berbahaya. Ini mereka itu orang anxiety. Mereka orang anxiety. Tapi bagaimana caranya? Mereka tetap bagaimana caranya, bukan ditakuti. Ini kan udah jauh kemana-mana. Kebetulan kami itu di dalam di dalam pertengahan hutan teman-teman, yang letaknya ada di posisi Banyumas lah. Saya nggak tahu, tapi yang jelas kampung kotanya kota Banyumas teman-teman. Nah, tetap kita satu ngecamp sehari atau 2 hari atau semalam 2 malam. Setelah semalam 2 malam, saya berusaha untuk ngetes mental mereka. Setelah kita ngetes mental mereka, akhirnya bagi yang laki-laki tapi ya teman-teman. Nah terus saya mencoba teman-teman untuk ngetes mental mereka itu untuk pergi bereksperimen. Makanya untuk mengalahkan mental ataupun mental bocing ataupun dikatakan mental kalengan, caranya tonton sampai habis teman-teman, jangan di skip agar teman-teman biar paham semuanya teman-teman. Nah, teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu sangat penting agar jauh bisa berkembang dengan baik dengan video-video saya itu teman-teman ya. Kalau tidak berkembang dengan baik tentunya saja itu menambah semangat saya untuk selalu mengupas ataupun bikin video-video untuk seputaran asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mental teman-teman. Sangat luar biasa. Baik teman-teman, untuk masalah mental itu teman-teman ya, satu yang pertama teman-teman harus tahu dulu bahwa untuk mengasah mental itu ada pemaksaan ataupun bereksperimen teman-teman. Bereksperimen teman-teman harus bisa memaksakan datang kepada tempat yang menurut teman-teman itu ekstrim, takut. Sama mereka pun sama. Mereka adalah orang-orang yang dulunya dikatakan yang tadi normal, sekarang terkena anxiety, dia mentalnya udah mental kaleng, mental bocing. Tapi bagaimana ya kita untuk mengalahkan mental tersebut? Memaksakan diri. Buktinya di pikiran mereka, di perasaannya mereka takut. Mereka takut, mereka khawatir, takut, tapi dipaksakan. Saya tanya semalam, gimana? Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi? Apakah kamu pingsan? Apakah kamu mati? Apakah kamu gila? Enggak kan? Sampai coba, ini kan air dingin banget. Airnya dingin banget itu, airnya dingin banget. Tapi bisa mereka paksakan. Tuh teman-teman. Jadi mental itu emang proses, tapi butuh. Tapi kalau sendiri nggak bisa, kita melawan sendiri nggak bisa. Saya di YouTube, di TikTok itu hanya memberikan teori. Prakteknya ya teman-teman sendiri. Nah kalau mau praktek bareng ya silahkan datang ke saya. Kita sama-sama praktek bareng untuk mengasah mental tersebut. Gitu teman-teman. Itu bukan terapi teman-teman, tapi untuk mengasah mental agar teman jauh lebih baik lagi. Jadi semua yang teman-teman rasakan itu sensasinya yang terkenal 1001 sensasi. Bukan hanya dari asam lambung saja, bukan dari GERD saja, gitu. Itu daripada psikosomatis. Kalau asam lambung GERD saja ya biasa aja gitu kan. Tapi kalau udah psikosomatis itu 1001 sensasi teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu. Nah, untuk mengalahkan mental tersebut, kalian jangan pernah mengikuti rasa takut. Kalian jangan pernah ngikutin rasa khawatir. Kalian jangan pernah mengikuti rasa cemasnya.
Karena itu semua itu halusinasi. Itu halusinasi. Itu hanya apa ya, hanya hoax saja. Hanya prasangka praduga kita aja sebagai yang mempunyai pikiran kotor, pikiran selalu buruk sangka, selalu khawatir, cemas dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, layaknya teman-teman itu bagaimana cara untuk menyikapi, mengalahkan mental bocing ini. Dan kalian, kalau memang pengen sembuh daripada gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, kalau kalian pengen sembuh, teman-teman, satu kata, teman-teman, yaitu dilawan. Dilawan. Kalian tuh nggak bisa begini terus, mau sampai kapan kalian mengurung diri? Ngurung diri di kamar, ngurung diri di dalam rumah, mau sampai kapan? Kalian itu sehat, kalian itu sembuh, dan hakikatnya tidak apa-apa. Walaupun ada apa-apa, kalian itu hanya seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, dan itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, enggak. Itu aman-aman saja dan itu sudah biasa. Yang dianggapnya wah, yang dianggapnya terlalu ekstrim, itu dari pikiran kita sendiri. Dokter pun juga mengatakan bahwa kita tuh hanya terkena asam lambung saja. Oke lah, asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, iya hanya itu saja. Apakah penanganannya mereka selalu serius? Beda dengan orang yang punya jantung atau penyakit kronis, ditangani langsung serius. Nah kita mah kenapa ya asam lambung GERD, walaupun, tapi kan masalah sensasinya betul. Apa yang kalian rasakan itu betul, saya akui karena dulu pun saya merasakan seperti itu, teman-teman. Jadi untuk mengalahkan tersebut, untuk membuang sensasi, untuk membuang pola pikir yang tertuju pada sensasi, maka lakukan aktivitas. Teman-teman nggak boleh ngurung diri, meratapi, menyamakan sensasi, merasa-rasakan sensasi. Selalu seperti itu, gundah gulana, kepikiran yang tidak. Selalu ada seperti itu. Abaikan hal-hal tersebut. Karena itu itu nggak ngaruh. Justru itu memperhambat kita. Tapi kalau teman-teman berusaha untuk mengendalikan pola pikir tersebut, pola pikir negatifnya, nggak bisa suruh orang diam di rumah, tidak ada aktivitas. Saya katakan alihkan pola pikiran negatifnya, nggak bisa. Bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir normal? Dan itu normal. Bila mana kalian punya khawatir, takut, pikiran yang mana-mana, itu normal. Suruh mengendalikan, abaikan saja pikirannya yang negatifnya, abaikan saja, nggak bisa. Nah, saya selalu mengatakan abaikan pola pikir negatifnya, bukan selalu mengabaikan, tapi dengan beraktivitas. Cara melupakan pikiran negatifnya, kamu lakukan ketika kamu pengen melupakan, kamu beraktivitas, menyibukkan diri agar si pikiran negatif itu biar lupa. Dengan apa? Karena kita tertuju kepada aktivitas. Contoh bersosialisasi, olahraga, paginya rutin, setelah olahraga diprogram teman-teman, terus kita lakukan bersosialisasi, silaturahim, main, ngobrol. Biarin walaupun pusing, walaupun kelayangan, jangan takut. Itu tidak membuat kamu bahaya, tidak. Hanya tidak nyaman, tapi nggak apa-apa, kamu bisa kok. Selama kamu itu bisa dilewati dalam 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, kesananya saya jamin sembuh. Sama teman-teman, mereka juga awalnya mungkin bisa lebih parah dari kita. Mereka sama. Gitu. Nah terus, lalu gimana lagi Kang? Gimana lagi apanya? Ya gimana lagi untuk menghadapinya? Ya kamu jalankan. Kalau kamu sanggup di rumah dengan sendiri untuk menjalankannya, ya silahkan. Kalian diprogram, bangun pagi, wajib mandi, terus olahraga, nanti pulang mandi lagi, terus. Kenapa? Untuk mencerdaskan kita, karena siram air dingin itu sangat luar biasa, mantap teman-teman. Nah, terus lagi pulang dari olahraga nanti sarapan, nanti bersosialisasi, silaturahim, tetangga, kita main dan sebagainya. Terus, hidupkan hobi kalian. Apa hobi kalian? Hidupkan lagi. Bila selama kita terkena anxiety, hampir nggak punya hobi. Hobinya sudah pindah. Kemana? Rebahan, tiduran, ngelamun, rebahan, tiduran, ngelamun. Hobinya orang punya gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic, sudah 3. Rebahan, tiduran, ngelamun. Rebahan, tiduran, ngelamun. Udah itu hobinya. Tuh rata-rata orang punya anxiety psychosomatic disorder, gangguannya seperti itu. Hampir, ya saya dulu gitu, hampir 3 tahun teman-teman, saya udah nggak punya hobi. Yang dulu suka hiking, pergi ke hutan, yang dulu suka otomotif, ataupun pokoknya banyak hobi-hobi yang lain tuh, sampai suatu ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Itu dikatakan, ya Allah, sampai nggak punya hobi. Nah, saya pun berbicara seperti ini teman-teman, saya bukan berarti saya itu ahli terapi, bukan.
Saya ahli medis bukan, saya ahli obat ataupun ahli herbal saya bukan, apalagi dokter saya bukan. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu. Itu berdasar dengan pengalaman saya dulu, teman-teman. Pengalaman saya. Ini luar biasa. Ada yang masih muda dia kena, ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Itu sama seperti itu. Tapi apakah mereka lalu gimana dengan nasib mereka? Mereka sembuh. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Jadi teman-teman ini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalian itu pasti bisa, teman-teman. Ngopi dulu, teman-teman, biar cerdas. Yang dulu hobi ngopi, sekarang kita udah takut dengan ngopi. Takut ngopi, takut ngerokok. Semua sudah takut. Takut makan ini, takut makan itu. Makanya kalian badannya kurus. Karena apa? Terlalu banyak memantang makanan. Kalian nggak ngaruh, teman-teman. Sayang teman kalau sampai hilang hobinya, hilang rasanya juga udah hilang. Kita udah nggak bisa ngopi lagi, udah nggak bisa makan enak lagi. Teman-teman, makanan itu dinikmatin, bukan ditakutin. Adanya sensasi terjadinya bisa adanya sensasi itu dari pola pikir kalian sendiri yang semalam ini terlalu khawatir, terlalu cemas. Itu teman-teman. Ayo teman-teman, saya sarankan bangkit teman-teman ya. Jangan seperti itu. Saya itu pengen menunjukkan pengalaman saya bahwa saya itu yang dulu sakit bisa sembuh begini teman-teman. Itu karena melawan rasa takut, melawan rasa khawatir, melawan rasa gundah gulana. Mau tidak mau, apapun yang terjadi saya lakukan. Dan saya harus bisa menciptakan dan menghidupkan hobi-hobi saya lagi. Saya hobi ke hutan, hobi hiking, hobi berburu. Itu paling suka hobi saya dari dulu, teman, dari saya bujangan sampai saat ini. Dari dulu saya nggak bisa ninggalin itu. Waktu terkena anxiety, udah saya nggak bisa kemana-mana, takut. Jangankan pergi ke hutan, keluar rumah aja takut. 2 tahun teman-teman, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, selalu seperti itu aja. Aduh, sengsara teman-teman. Nah, itu dulu itu saya termasuk orang yang paling bodoh. Dulu itu saya termasuk orang paling koplok, paling bodoh, paling dongo. Karena 3 tahun itu mubazir hidupnya, sia-sia. 3 tahun saya membuang waktu, tidak bisa membahagiakan keluarga, tidak bisa membahagiakan anak, istri, teman-teman yang lain, saudara-saudara, orang tua, nggak bisa. Kenapa? Karena takut ini, takut itu, segala macamnya. Jangankan anak, istri, jangankan orang lain atau saudara, teman-teman, untuk membahagiakan diri sendiri aja nggak bisa dan sangat sulit, teman-teman. Karena kacau pikiran itu. Apa yang saya rasakan itu kayak horor banget dan itu sangat menakutkan, teman-teman. Bahkan seolah-olah umur gua udah nggak lama lagi nih. Saya nggak lama lagi umurnya. Saya udah nggak lama lagi umurnya. Selalu pikiran saya seperti itu aja dulu itu. Nah, selama 3 tahun itu saya harus gimana? Lalu ternyata kuncinya adalah satu semangat, kedua memang dilawan, teman-teman. Barengi. Jadi berkaitan semangat dengan dilawan itu. Untuk apa? Menimbulkan hobi lagi. Kalau teman sudah cinta ataupun suka kepada hobi teman-teman lagi, insya Allah tuh yang namanya disorder atau pikiran yang buruk itu insya Allah hilang, teman-teman. Tapi dengan caranya ya step by step, bertahap, belajar terus. Lebih cepat lagi memang harus ada bimbingan gitu kan. Mungkin kalau sendiri kan nggak tahu cara ketika kumat bagaimana, ini bagaimana cara menanggulannya, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana gitu. Tapi kalau ada bimbingannya insya Allah bisa. Tapi sebenarnya teman-teman sendiri juga bisa, sendiri pun bisa. Maksudnya bimbingan itu teman ataupun saudara ditemenin. Yang sendiri temenin dulu. Kalau takut naik motor sendirian, temenin, itu bimbingan terus saja diarahkan, temenin. Barangkali kurang yakin nanti, tapi bukan berarti kita ketergantungan dengan pasangan, ketergantungan dengan teman, ketergantungan dengan pendamping, bukan. Jadi tetap pengendaliannya ada di dalam diri kita sendiri. Kamu asah mental kamu. Yaitu kalau dulu saya mencatatnya gimana? Tempat mana yang bikin saya takut? Tempat keramaian. Saya catat tuh, teman-teman. Terus tempat-tempat ini, tempat-tempat saya catat. Setelah saya catat semua tempat-tempat itu, baru saya bereksperimen, datang ke suatu tempat. Datang aja, teman-teman. Nah, di situ teman-teman saya mendapatkan dikatakan ada kemajuan. Oh, saya paksakan. Ya walaupun teman-teman ya dikatakan pusing, tremor, perasaan gak enak, piaran gitu ya. Napas tiba-tiba sesek, tapi nggak apa-apa. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Anehnya di situ. Kok walaupun rasanya heboh,
rasanya dahsyat dan sangat horor banget, tapi tidak terjadi apa-apa teman-teman. Setelah kami periksa ke dokter pun juga paling tensi doang yang naik, dan wajar kalau tensi naik itu daripada cemas kita. Orang normal pun kalau kita yang kaget, pikiran, terus pusing, maksud pusingnya tuh pikirannya tuh khawatir, itu pasti tensi naik. Dan tensi itu nggak stabil. Tensi itu nggak stabil, naik turun itu pasti seperti itu. Jadi dan kaget itu wajar, nggak apa-apa. Kecuali kalau orang yang punya hipertensi, kalau punya hipertensi itu ketika hari itu dia di tensi, hitungan 4 jam atau 5 jam dia nggak turun-turun, itu namanya hipertensi. Gitu. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu bukan berbahaya dan tidak berbahaya. Pada dasarnya memang tidak berbahaya. Banyak teman-teman di sini hasil riset juga. Memang banyak yang terkena anxiety, banyak, tapi banyak juga yang udah sembuh. Jangan dilihat yang parah-parahnya, separah-parahnya orang mempunyai gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya. Mereka tuh bisa sembuhnya dan 100% sembuh. Itu pasti bisa. Cuman beda dengan penyakit yang lain. Kenapa? Kalau penyakit sakit gigi, sakit kepala diobatin selesai. Penyakit tipes paling 1 bulan 2 bulan selesai. Tapi anxiety itu bertahap. Bertahap. Kenapa? Sakitnya tuh nggak ada luka. Jadi bertahap. Tapi pasti teman-teman, yang biasa setiap waktunya kita ada sensasi, nanti berkurang sehari sekali, nanti 2 hari sekali sensasi itu datang. Nanti kalau udah sembuhnya lagi 3 hari sekali, terus bertahap. Tapi pasti sembuh. Nah, sembuhnya bagaimana? Bukan pakai obat, bukan pakai herbal. Rasa takut nggak bisa diobatin, rasa khawatir nggak bisa pakai herbal, nggak bisa. Yang ada dilawan. Kalau kamu mau berani dilawan, selayaknya bagaimana kita dulu mau belajar kendaraan, nah mau naik kendaraan, mau belajar nyetir, mau belajar mengemudi, semuanya juga belajar di situ. Awalnya takut, khawatir, takut nabrak, takut jatuh. Tapi kalau teman-teman lama-lama belajar, bisa step by step, akhirnya bisa. Tuh teman-teman, satu kuncinya, lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu. Jangan kebanyakan ngurung, gula-gulana, meratapi. Itu sudah nggak zaman teman-teman. Kalau teman-teman mau dikatakan mau bangkit dari sini, ini kan lihat pemandangan seperti ini sangat luar biasa. Nanti saya sepil. Nah, ini seperti ini sangat. Ini mantap ini teman-teman. Nih kalau kau tahu di TikTok itu, ini suaminya. Nih. Suaminya Mama Isal ini. Ini suaminya Mama Isal nih. Dan mereka ini begini nggak mudah. Mereka lebih berjuang melawan mentalnya. Ini dingin airnya, dingin banget ini. Biasanya orang yang terkena asam lambung GERD, anxiety itu paling takut dingin. Oh. Ini dingin ini. Nah, untuk melawan penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ini butuh perjuangan. Dia harus melawan rasa takutnya, khawatirnya. Dingin. Tapi memang harus seperti ini teman-teman. Melawan mental itu harus seperti ini. Nggak bisa kita. Mau sampai kapan teman-teman? Ini untuk bukan bereksperimen. Ya harus bereksperimen teman-teman. Untuk mengalahkan mental gadungannya, mental bocingnya. Ini memang harus seperti ini. Kita lawan. Kita nggak bisa nurutin hawa takut, rasa khawatir. Ini sangat luar biasa kawan. Jadi teman-teman ini harus benar-benar cepet lawan rasa takut kamu, rasa khawatir kamu. Ya, jangan sampai teman-teman mengurung diri, gudah-gulana, meratapi. Tuh, ini mana masih asri semuanya teman-teman. Saya pengen teman-teman bangkit dari keterpurukan yang selama ini kita. Pemandangan sangat luar biasa kawan. Tuh. Habis mandi berjemur nanti mandi lagi, begitu terus. Memang kita harus latih. Sekali lagi saya di sini teman-teman, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli herbal, ahli obat-obatan, ahli terapi bukan. Apalagi dokter saya bukan. Saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan teman-teman. Cuman bagaimana cara untuk melatih mental itu yang seperti ini teman-teman. Jadi kita datang ke hutan, yang suka hiking, yang suka ngecamp, itu seperti ini teman-teman, untuk dipaksakan. Jangan sampai kita, dan rata-rata orang mempunyai anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman
rata-rata mereka hobinya tuh sampai hilang hobinya teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini, insya Allah, dengan cara seperti ini, memaksakan bereksperimen melawan mental gadungan, mental bocing ini. Katakan dengan asam lambung GERD NCT psikosomatis, silewil-lewil. Tuh. Asam lambung GERD NCT psikosomatis, silewil-lewil. Asam lambung GERD NCT psikosomatis, silewil-lewil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini saya doakan teman-teman jauh bertambah baik, jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit lagi, dan jauh bertambah semangat lagi. Jangan menyerah kawan, insya Allah kalian semuanya akan pasti sembuh. Pasti itu saya doakan, amin. Jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube Kang Sunadi teman-teman. Baik teman-teman, masih mengupas seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatic disorder teman-teman. Bagaimana cara untuk menghadapi gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatic disorder ini teman-teman. Nah, untuk kali ini saya itu selalu membawa teman-teman karena untuk bereksperimen bagaimana cara untuk mengalahkan mental gadungan, mental kalengan, mental bocing. Itu wajib kalian lawan, karena sesungguhnya kalian itu sehat. Dan untuk penderita, khususnya untuk penderita asam lambung GERD anxiety psikosomatis itu tidak berbahaya. Ini mereka itu orang anxiety, mereka orang anxiety. Tapi bagaimana caranya? Mereka tetap bagaimana caranya, bukan ditakuti. Ini kan udah jauh kemana-mana. Kebetulan kami itu di dalam di dalam pertengahan hutan teman-teman, yang letaknya ada di posisi Banyumas lah. Saya nggak tahu, tapi yang jelas kampung kotanya kota Banyumas teman-teman. Nah, tetap kita satu ngecamp sehari atau 2 hari atau semalam 2 malam. Setelah semalam 2 malam, saya berusaha untuk ngetes mental mereka. Setelah kita ngetes mental mereka, akhirnya bagi yang laki-laki tapi ya teman-teman. Nah terus saya mencoba teman-teman untuk ngetes mental mereka itu untuk pergi bereksperimen. Makanya untuk mengalahkan mental ataupun mental bocing ataupun dikatakan mental kalengan, caranya tonton sampai habis teman-teman, jangan di skip agar teman-teman biar paham semuanya teman-teman. Nah, teman-teman yang baru bergabung di channel saya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu sangat penting agar jauh bisa berkembang dengan baik dengan video-video saya itu teman-teman ya. Kalau tidak berkembang dengan baik tentunya saja itu menambah semangat saya untuk selalu mengupas ataupun bikin video-video untuk seputaran asam lambung GERD anxiety psikosomatic disorder teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan mental teman-teman. Sangat luar biasa. Baik teman-teman, untuk masalah mental itu teman-teman ya, satu yang pertama teman-teman harus tahu dulu bahwa untuk mengasah mental itu ada pemaksaan ataupun bereksperimen teman-teman. Bereksperimen teman-teman harus bisa memaksakan datang kepada tempat yang menurut teman-teman itu ekstrim, takut. Sama mereka pun sama. Mereka adalah orang-orang yang dulunya dikatakan yang tadi normal, sekarang terkena anxiety, dia mentalnya udah mental kaleng, mental bocing. Tapi bagaimana ya kita untuk mengalahkan mental tersebut? Memaksakan diri. Buktinya di pikiran mereka, di perasaannya mereka takut. Mereka khawatir, takut, tapi dipaksakan. Saya tanya semalam, gimana? Apa yang terjadi? Apakah yang terjadi? Apakah kamu pingsan? Apakah kamu mati? Apakah kamu gila? Enggak kan? Sampai coba, ini kan air dingin banget. Airnya dingin banget itu, airnya dingin banget. Tapi bisa mereka paksakan. Tuh teman-teman, jadi mental itu emang proses, tapi butuh. Tapi kalau sendiri nggak bisa, kita melawan sendiri nggak bisa. Saya di YouTube, di TikTok itu hanya memberikan teori, prakteknya ya teman-teman sendiri. Nah kalau mau praktek bareng ya silahkan datang ke saya, kita sama-sama praktek bareng untuk mengasah mental tersebut. Gitu teman-teman. Itu bukan terapi teman-teman, tapi untuk mengasah mental agar teman jauh lebih baik lagi. Jadi semua yang teman-teman rasakan itu sensasinya yang terkenal 1001 sensasi. Bukan hanya dari asam lambung saja, bukan dari GERD saja, gitu. Itu daripada psikosomatis. Kalau asam lambung GERD saja ya biasa aja gitu kan. Tapi kalau udah psikosomatis itu 1001 sensasi teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu. Nah, untuk mengalahkan mental tersebut, kalian jangan pernah mengikuti rasa takut. Kalian jangan pernah ngikutin rasa khawatir. Kalian jangan pernah mengikuti rasa cemasnya. Karena itu semua
Itu halusinasi. Itu halusinasi. Itu hanya apa ya, hanya hoax saja. Hanya prasangka praduga kita aja sebagai yang mempunyai pikiran kotor, pikiran selalu buruk sangka, selalu khawatir, cemas dan sebagainya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman untuk penderita asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, layaknya teman-teman itu bagaimana cara untuk menyikapi, mengalahkan mental bocing ini. Dan kalian, kalau memang pengen sembuh daripada gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, kalau kalian pengen sembuh, teman-teman, satu kata, teman-teman, yaitu dilawan. Dilawan. Kalian tuh nggak bisa begini terus, mau sampai kapan kalian mengurung diri? Ngurung diri di kamar, ngurung diri di dalam rumah, mau sampai kapan? Kalian itu sehat, kalian itu sembuh, dan hakikatnya tidak apa-apa. Walaupun ada apa-apa, kalian itu hanya seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, dan itu tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu pingsan, enggak. Itu aman-aman saja dan itu sudah biasa. Yang dianggapnya wah, yang dianggapnya terlalu ekstrim, itu dari pikiran kita sendiri. Dokter pun juga mengatakan bahwa kita tuh hanya terkena asam lambung saja. Oke lah, asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, iya hanya itu saja. Apakah penanganannya mereka selalu serius? Beda dengan orang yang punya jantung atau penyakit kronis, ditangani langsung serius. Nah kita mah kenapa ya asam lambung GERD, walaupun, tapi kan masalah sensasinya betul. Apa yang kalian rasakan itu betul, saya akui karena dulu pun saya merasakan seperti itu, teman-teman. Jadi untuk mengalahkan tersebut, untuk membuang sensasi, untuk membuang pola pikir yang tertuju pada sensasi, maka lakukan aktivitas. Teman-teman nggak boleh ngurung diri, meratapi, menyamakan sensasi, merasa-rasakan sensasi. Selalu seperti itu, gundah gulana, kepikiran yang tidak. Selalu ada seperti itu. Abaikan hal-hal tersebut. Karena itu itu nggak ngaruh. Justru itu memperhambat kita. Tapi kalau teman-teman berusaha untuk mengendalikan pola pikir tersebut, pola pikir negatifnya, nggak bisa suruh orang diam di rumah, tidak ada aktivitas. Saya katakan alihkan pola pikiran negatifnya, nggak bisa. Bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir normal? Dan itu normal. Bila mana kalian punya khawatir, takut, pikiran yang mana-mana, itu normal. Suruh mengendalikan, abaikan saja pikirannya yang negatifnya, abaikan saja, nggak bisa. Nah, saya selalu mengatakan abaikan pola pikir negatifnya, bukan selalu mengabaikan, tapi dengan beraktivitas. Cara melupakan pikiran negatifnya, kamu lakukan ketika kamu pengen melupakan, kamu beraktivitas, menyibukkan diri agar si pikiran negatif itu biar lupa. Dengan apa? Karena kita tertuju kepada aktivitas. Contoh bersosialisasi, olahraga, paginya rutin, setelah olahraga diprogram teman-teman, terus kita lakukan bersosialisasi, silaturahim, main, ngobrol. Biarin walaupun pusing, walaupun kelayangan, jangan takut. Itu tidak membuat kamu bahaya, tidak. Hanya tidak nyaman, tapi nggak apa-apa, kamu bisa kok. Selama kamu itu bisa dilewati dalam 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, kesananya saya jamin sembuh. Sama teman-teman, mereka juga awalnya mungkin bisa lebih parah dari kita. Mereka sama. Gitu. Nah terus, lalu gimana lagi Kang? Gimana lagi apanya? Ya gimana lagi untuk menghadapinya? Ya kamu jalankan. Kalau kamu sanggup di rumah dengan sendiri untuk menjalankannya, ya silahkan. Kalian diprogram, bangun pagi, wajib mandi, terus olahraga, nanti pulang mandi lagi, terus. Kenapa? Untuk mencerdaskan kita, karena siram air dingin itu sangat luar biasa, mantap teman-teman. Nah, terus lagi pulang dari olahraga nanti sarapan, nanti bersosialisasi, silaturahim, tetangga, kita main dan sebagainya. Terus, hidupkan hobi kalian. Apa hobi kalian? Hidupkan lagi. Bila selama kita terkena anxiety, hampir nggak punya hobi. Hobinya sudah pindah. Kemana? Rebahan, tiduran, ngelamun, rebahan, tiduran, ngelamun. Hobinya orang punya gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic, sudah 3. Rebahan, tiduran, ngelamun. Rebahan, tiduran, ngelamun. Udah itu hobinya. Tuh rata-rata orang punya anxiety psychosomatic disorder, gangguannya seperti itu. Hampir, ya saya dulu gitu, hampir 3 tahun teman-teman, saya udah nggak punya hobi. Yang dulu suka hiking, pergi ke hutan, yang dulu suka otomotif, ataupun pokoknya banyak hobi-hobi yang lain tuh, sampai suatu ketika saya terkena gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Itu dikatakan ya Allah sampai nggak punya hobi. Nah saya pun berbicara seperti ini teman-teman, saya bukan berarti saya itu ahli terapi, bukan. Saya ahli medis bukan, saya ahli obat ataupun ahli herbal saya bukan, apalagi dokter saya bukan.
saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu berdasar dengan pengalaman saya dulu, teman-teman. Pengalaman saya ini luar biasa. Ada yang masih muda dia kena, ada yang masih muda, ada yang sudah tua, itu sama seperti itu. Tapi apakah mereka lalu gimana dengan nasib mereka? Mereka sembuh. Karena orang bisa itu karena terbiasa. Jadi teman-teman ini nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalian itu pasti bisa, teman-teman. Ngopi dulu, teman-teman, biar cerdas. Yang dulu hobi ngopi, sekarang kita udah takut dengan ngopi. Takut ngopi, takut ngerokok. Semua serba takut. Takut makan ini, takut makan itu. Makanya kalian badannya kurus. Karena apa? Terlalu banyak memantang makanan. Kalian nggak ngaruh, teman-teman. Sayang teman kalau sampai hilang hobinya, hilang rasanya juga udah hilang. Kita udah nggak bisa ngopi lagi, udah nggak bisa makan enak lagi. Teman-teman, makanan itu dinikmatin, bukan ditakutin. Adanya sensasi terjadinya bisa adanya sensasi itu dari pola pikir kalian sendiri yang selama ini terlalu khawatir, terlalu cemas. Itu teman-teman. Ayo teman-teman, saya sarankan bangkit teman-teman ya. Jangan seperti itu. Saya itu pengen menunjukkan pengalaman saya bahwa saya itu yang dulu sakit bisa sembuh begini teman-teman. Itu karena melawan rasa takut, melawan rasa khawatir, melawan rasa gundah gulana. Mau tidak mau, apapun yang terjadi saya lakukan. Dan saya harus bisa menciptakan dan menghidupkan hobi-hobi saya lagi. Saya hobi ke hutan, hobi hiking, hobi berburu. Itu paling suka hobi saya dari dulu, teman, dari saya bujangan sampai saat ini. Dari dulu saya nggak bisa ninggalin itu. Waktu terkena anxiety, udah saya nggak bisa kemana-mana, takut. Jangankan pergi ke hutan, keluar rumah aja takut. 2 tahun teman-teman, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, selalu seperti itu aja. Aduh, sengsara teman-teman. Nah, itu dulu itu saya termasuk orang yang paling bodoh. Dulu itu saya termasuk orang paling koplok, paling bodoh, paling dongo. Karena 3 tahun itu mubazir hidupnya, sia-sia. 3 tahun saya membuang waktu, tidak bisa membahagiakan keluarga, tidak bisa membahagiakan anak, istri, teman-teman yang lain, saudara-saudara, orang tua, nggak bisa. Kenapa? Karena takut ini, takut itu, segala macamnya. Jangankan anak, istri, jangankan orang lain atau saudara, teman-teman, untuk membahagiakan diri sendiri aja nggak bisa dan sangat sulit, teman-teman. Karena kacau pikiran itu. Apa yang saya rasakan itu kayak horor banget dan itu sangat menakutkan, teman-teman. Bahkan seolah-olah umur gua udah nggak lama lagi nih. Saya nggak lama lagi umurnya. Saya udah nggak lama lagi umurnya. Selalu pikiran saya seperti itu aja dulu itu. Nah, selama 3 tahun itu saya harus gimana? Lalu ternyata kuncinya adalah satu semangat, kedua memang dilawan, teman-teman. Barengi. Jadi berkaitan semangat dengan dilawan itu. Untuk apa? Menimbulkan hobi lagi. Kalau teman sudah cinta ataupun suka kepada hobi teman-teman lagi, insya Allah tuh yang namanya disorder atau pikiran yang buruk itu insya Allah hilang, teman-teman. Tapi dengan caranya ya step by step, bertahap, belajar terus. Lebih cepat lagi memang harus ada bimbingan gitu kan. Mungkin kalau sendiri kan nggak tahu cara ketika kumat bagaimana, ini bagaimana cara menanggulannya, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana gitu. Tapi kalau ada bimbingannya insya Allah bisa. Tapi sebenarnya teman-teman sendiri juga bisa, sendiri pun bisa. Maksudnya bimbingan itu teman ataupun saudara ditemenin. Yang sendiri temenin dulu. Kalau takut naik motor sendirian, temenin, itu bimbingan terus saja diarahkan, temenin. Barangkali kurang yakin nanti, tapi bukan berarti kita ketergantungan dengan pasangan, ketergantungan dengan teman, ketergantungan dengan pendamping, bukan. Jadi tetap pengendaliannya ada di dalam diri kita sendiri. Kamu asah mental kamu. Yaitu kalau dulu saya mencatatnya gimana? Tempat mana yang bikin saya takut? Tempat keramaian. Saya catat tuh, teman-teman. Terus tempat-tempat ini, tempat-tempat saya catat. Setelah saya catat semua tempat-tempat itu, baru saya bereksperimen, datang ke suatu tempat. Datang aja, teman-teman. Nah, di situ teman-teman saya mendapatkan dikatakan ada kemajuan. Oh, saya paksakan. Ya walaupun teman-teman ya dikatakan pusing, tremor, perasaan gak enak, piaran gitu ya. Napas tiba-tiba sesek, tapi nggak apa-apa. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Anehnya di situ. Kok walaupun rasanya heboh, rasanya dahsyat dan sangat horor banget, tapi
tidak terjadi apa-apa teman-teman. Setelah kami periksa ke dokter pun juga paling tensi doang yang naik, dan wajar kalau tensi naik itu daripada cemas kita. Orang normal pun kalau kita yang kaget, pikiran, terus pusing, maksud pusingnya tuh pikirannya tuh khawatir, itu pasti tensi naik. Dan tensi itu nggak stabil. Tensi itu nggak stabil, naik turun itu pasti seperti itu. Jadi dan kaget itu wajar, nggak apa-apa. Kecuali kalau orang yang punya hipertensi, kalau punya hipertensi itu ketika hari itu dia di tensi, hitungan 4 jam atau 5 jam dia nggak turun-turun, itu namanya hipertensi. Gitu. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut, karena untuk seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis itu bukan berbahaya dan tidak berbahaya. Pada dasarnya memang tidak berbahaya. Banyak teman-teman di sini hasil riset juga. Memang banyak yang terkena anxiety, banyak, tapi banyak juga yang udah sembuh. Jangan dilihat yang parah-parahnya, separah-parahnya orang mempunyai gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman ya. Mereka tuh bisa sembuhnya dan 100% sembuh. Itu pasti bisa. Cuman beda dengan penyakit yang lain. Kenapa? Kalau penyakit sakit gigi, sakit kepala diobatin selesai. Penyakit tipes paling 1 bulan 2 bulan selesai. Tapi anxiety itu bertahap. Bertahap. Kenapa? Sakitnya tuh nggak ada luka. Jadi bertahap. Tapi pasti teman-teman, yang biasa setiap waktunya kita ada sensasi, nanti berkurang sehari sekali, nanti 2 hari sekali sensasi itu datang. Nanti kalau udah sembuhnya lagi 3 hari sekali, terus bertahap. Tapi pasti sembuh. Nah, sembuhnya bagaimana? Bukan pakai obat, bukan pakai herbal. Rasa takut nggak bisa diobatin, rasa khawatir nggak bisa pakai herbal, nggak bisa. Yang ada dilawan. Kalau kamu mau berani dilawan, selayaknya bagaimana kita dulu mau belajar kendaraan, nah mau naik kendaraan, mau belajar nyetir, mau belajar mengemudi, semuanya juga belajar di situ. Awalnya takut, khawatir, takut nabrak, takut jatuh. Tapi kalau teman-teman lama-lama belajar, bisa step by step, akhirnya bisa. Tuh teman-teman, satu kuncinya, lawan rasa takut kamu, lawan rasa khawatir kamu. Jangan kebanyakan ngurung, gula-gulana, meratapi. Itu sudah nggak zaman teman-teman. Kalau teman-teman mau dikatakan mau bangkit dari sini, ini kan lihat pemandangan seperti ini sangat luar biasa. Nanti saya sepil. Nah, ini seperti ini sangat. Ini mantap ini teman-teman. Nih kalau kau tahu di TikTok itu, ini suaminya. Nih. Suaminya Mama Isal ini. Ini suaminya Mama Isal nih. Dan mereka ini begini nggak mudah. Mereka lebih berjuang melawan mentalnya. Ini dingin airnya, dingin banget ini. Biasanya orang yang terkena asam lambung GERD, anxiety itu paling takut dingin. Oh, ini dingin ini. Nah, untuk melawan penderita asam lambung GERD, anxiety psikosomatis ini butuh perjuangan. Dia harus melawan rasa takutnya, khawatirnya. Dingin. Tapi memang harus seperti ini teman-teman. Melawan mental itu harus seperti ini. Nggak bisa kita mau sampai kapan teman-teman. Ini untuk bukan bereksperimen. Ya harus bereksperimen teman-teman. Untuk mengalahkan mental gadungannya, mental bocingnya. Ini memang harus seperti ini. Kita lawan. Kita nggak bisa nurutin hawa takut, rasa khawatir. Ini sangat luar biasa kawan. Jadi teman-teman ini harus benar-benar cepet lawan rasa takut kamu, rasa khawatir kamu. Ya, jangan sampai teman-teman mengurung diri, gudah-gulana, meratapi. Tuh, ini mana masih asri semuanya teman-teman. Saya pengen teman-teman bangkit dari keterpurukan yang selama ini kita. Pemandangan sangat luar biasa kawan. Tuh. Habis mandi berjemur nanti mandi lagi, begitu terus. Memang kita harus latih. Sekali lagi saya di sini teman-teman, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli herbal, ahli obat-obatan, ahli terapi bukan. Apalagi dokter saya bukan. Saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, berdasarkan pengalaman-pengalaman saya yang dulu saya pernah rasakan teman-teman. Cuman bagaimana cara untuk melatih mental itu yang seperti ini teman-teman. Jadi kita datang ke hutan, yang suka hiking, yang suka ngecamp, itu seperti ini teman-teman, untuk dipaksakan. Jangan sampai kita, dan rata-rata orang mempunyai anxiety psikosomatis disorder itu teman-teman, rata-rata mereka hobinya itu sampai hilang.
hilang hobinya teman-teman. Tapi dengan cara seperti ini insya Allah, dengan cara seperti ini, memaksakan bereksperimen melawan mental gadungan, mental bocing ini. Katakan dengan asal lambung GERD NCT psikosomatis, silewil-lewil. Tuh. Asam lambung GERD NCT psikosomatis, silewil-lewil.